11 esok harinya, Alia telah berada dalam mobil. Ia masih menunggu Sinta yang pergi menuju parkiran. Alia termangu ketika supir itu melajukan mobilnya. "Tunggu Pak, teman saya belum naik, dia masih di lobi, mohon menunggu sebentar." "Maaf, tapi perintah bos Anda harus lebih dulu." "Ini perintahnya." Alia terkejut, ia memegang ponselnya dan berkata dalam voice note. Hingga berkali-kali ia mengirim. Tapi belum juga ada balasan, bahkan dibaca pun belum. "Sin, kamu di mana? Please jawab pesan aku. Kamu di mana?" Alia memegang gagang pintu mobil. Suasana dalam mobil membuatnya takut dengan orang asing. Sehingga supir pribadi itu melirik dalam spion dan membalas rasa khawatir Alia. "Sudah sampai Nona." Alia yang tadinya gugup, ia membuka hordeng kaca. Lalu menatap gedung yang tak asing. Gedung yang selalu ia hampiri. "Oh, terima kasih, saya sudah boleh turun. Sampaikan pada bos Anda, meski saya tidak mengenalnya. Terima kasih atas bantuannya." Alia pun berlari menuju ruangan 707. Di mana ia yang masih memakai piyama, ia tak membawa apapun untuk menjenguk ruangan sang mama. Hingga di mana mobil itu baru berjalan, ketika ia telah masuk ke dalam rumah sakit. "Aneh, kenapa bantuan itu tepat, aku baru sampai. Dia baru pergi, sungguh aneh. Sinta kemana sih? Kenapa dia belum balas juga?" benak Alia. TLING. Pesan suara. Alia berpikir itu adalah balasan dari Sinta. Tapi itu adalah email dari perusahaan ia bekerja. "Hah, apa? Ini gak adil. Kenapa aku dirumahkan sementara?" Gugup. Alia menjatuhkan ponselnya, sungguh ia lemas dan duduk di kursi kamar pasien. Ia menatap Mama Riris yang masih mengenakan infus di beberapa titik tubuhnya. Lalu menatap nakas meja, terdapat parsel buah. Sepertinya banyak sekali buah, tapi kalau dilihat, ada yang baru menjenguk. Alia pun berlalu keluar menanyakan pada resepsionis, apa ada seseorang yang menjenguknya sebelum ia tiba. Beberapa menit Alia tiba dengan nafas yang terengah-engah. "Sus, apa ada yang menjenguk selain saya?" "Kamar 7 Nyonya Anggara, ibu dari Haris Anggara." "Sebentar ya Bu, saya cek dulu." Selama 5 menit lebih, suster itu mengatakan, jika seorang pria belum lama menjenguk dan dia bicara masih kerabat keluarga Anggara. "Apa anaknya?" "Sus, Mas Haris datang. Sepertinya saya baru pertama kali melihatnya. Karena saya baru bertukar shift." Mendengar penjelasan itu, Alia berterima kasih lalu kembali ke ruangan kamar Mama Riris. Alia pun menatap sebuah desktop untuk mengecas. Alia yakin, dia dan Haris tak pernah mempunyai model pengisi daya ponsel seperti itu. Tak lama perutnya berbunyi, ia pun membelah parsel itu dan mencuci, memotong buah untuk pengganjal rasa laparnya. Jelas dari sore, ia belum sempat makan sesuatu karena wawancara Irene yang membuatnya kesal. TRIING. Voice note masuk. "Al, lo udah sampai di rumah sakit, gue baru tahu kalau kediaman lo sekarang gak aman. Banyak wartawan, juga rumah gue. Untuk saat ini rumah sakit adalah yang teraman. Lo jangan keluar dari sana. Pagi dan sore gue bakal antar beberapa pakaian ganti ya." Alia yang memakan apel merah. Ia tersedak kala mendengar pesan suara Sinta. Ia memutar mata dan kesal, hingga rasa laparnya tertunda. Tubuhnya menjadi tak berdaya kala mengingat satu Indonesia yang menjadi bahan perbincangan tentang dirinya. "Irene, kamu seleb terkenal, tapi piciknya kamu kembali naik dengan cara menindasku. Apa belum cukup untuk bermain denganku setelah merebut suamiku? Kamu mempunyai anak dari suamiku. Jelas kamulah pelakor sebenarnya," lirihnya. Alia pun duduk tertidur di pangkuan lengan sang mertua. Ia bercerita banyak dan mengelus lengan mama mertua sambil bercerita. Hal yang Alia lakukan setelah merawat Mama Riris. Mengelap sekedar menghangatkan tubuh untuk menggantikan pakaian, dan ia kembali bercerita tentang dirinya pertama ia bertemu. "Mama, apa saat ini Mama mendengar? Mama tahu,
jika Alia saat ini sedang sulit mencari bukti. Mama tahu, jika Mas Haris tak pernah mencintai Alia lagi karena wanita itu. Apa kurangnya Alia? Hah, ya. Alia sadar, Alia tahu diri siapa Alia. Hanya karena Mama menyukai Alia, hanya karena almarhum Papa Angga menyukai Alia yang membuat Haris tersenyum. Dan lebih parah, memang Alia mandul. Tapi sayang, Mas Haris hanya menganggap Alia teman asing. Sekedar teman dikala waktu ia menatap langit dan mengerjakan pekerjaannya. Begitu Alia mendengar perkataan Mas Haris tidak suka jika kita terus melanjutkan pernikahan. Alia sangat kecewa, tapi Alia berusaha sabar dan menerima. Berharap Mas Haris bisa membuka hati karena ia gila kerja. Tapi lambat laun, Alia mengerti. Mas Haris bukan gila kerja. Mas Haris mencintai seseorang yang lebih sepadan untuknya. Alia terlalu serakah hingga kesulitan ini, Alia bingung untuk mencari bukti bahwa Alia tidak bersalah karena ulah wanita itu. Apa Mama di sana menyetujui jika Alia berpisah? Alia mempertahankan meski belum sempurna menjadi istri Mas Haris. Alia harap Mama memaafkan ketidakberdayaan Alia. Alia minta maaf Alia masih bercerita, hingga di mana ia tidur dengan posisi duduk, sambil menangis tak biasa. Ia melupakan gerakan jari yang bergerak tanpa ia sadar. Maafkan Mama nak, semua salah kami yang memaksamu. Kamu terbaik dan sepadan, tidak ada yang lebih baik. Mama menginginkan kamu menjadi menantu Mama, bertahanlah rebut hati Haris lagi nak. Deru batin Mama Riris dalam alam bawah sadarnya. Ia mulai bisa menggerakkan jari, tapi matanya sulit untuk ia buka dan gerakan untuk menoleh. Hanya sebuah pendengaran yang masih jelas ia tahu. Sehingga ia mengeluarkan air mata dan kembali lemas. Di pagi harinya, Alia terkejut akan aroma mie instan yang panas. Ia mengerjapkan matanya, lalu menoleh ke sampingnya. Terlihat suster sedang merawat Mama Riris. Dan Sinta sahabatnya telah tersenyum duduk di sampingnya. Sin, di sini, dari kapan? Kok gue? Iya gue pindahin lo ke sofa. Gue udah bawain makanan kecil, gue taruh beberapa di kulkas ya. Lo mau kemana? Kerja, menatap dengan penyesalan. Oh, ya, oke Sin. Gue lupa, kalau gue sekarang udah diberhentiin, lemas. Sinta pun memeluk Alia, lalu memintanya bersabar. Lalu ia berjanji akan kembali sore menjenguknya. See you. Baik ya. Gue gak mau lo sedih teus Al. Ucap Sinta. Thanks ya, Sin. Setelah beberapa saat, Alia membersihkan diri dan berganti pakaian. Lalu ia makan beberapa makanan kecil dan menatap suster masuk, tiba saja meminta dirinya ke ruangan Dokter Selin. Nona Alia, dokter meminta Anda ke ruangannya. Tak menunggu lama, Alia pun mengetuk pintu ruangan dokter. Setelah beberapa saat berjalan menuju ruangannya, hingga di mana Dokter Selin mempersilahkannya duduk. Silahkan duduk Nona Alia. Ya, apa ada perkembangan lagi dokter? Tanya Alia. Hingga beberapa saat Dokter Selin mengungkap kejelasan dengan detail perkembangan Mama Riris. Apa dok? Cemas Alia, pada beberapa orang koma, terkadang dapat menggerakkan sedikit anggota tubuhnya sebagai refleks, dapat mendengar apa yang dibicarakan orang sekitarnya, merasakan sentuhan seperti ketika saat disuntik, hingga menangis, namun tetap tidak dapat berkomunikasi. Kondisi koma pada setiap orang berbeda-beda, tidak semua mengalami hal-hal tersebut. Pada seseorang yang koma, gerakan refleks, respon verbal, hingga reaksi menangis dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kesembuhan total. Fungsi otak orang koma akan berangsur pulih dari waktu ke waktu dengan perawatan intensif, di mana peluang kesembuhan penderita koma tetap tergantung dari keparahan penyebab dan respon pasien terhadap pengobatan. Alia merasa perkataan dokter sama saja, ia mengira kecelakaan sang mama mertua masih belum terungkap. Alia berharap mama bisa kembali sadar, berangsur membaik dan mengingat kejadian tragedi puncak. Sudah hampir setahun, kenapa disebut kecelakaan tunggal? Jelas-jelas tanda-tanda itu ada yang aneh. Kamu anak baik Alia.
Bagaimana bisa Haris putra Mama menyia-nyiakan kamu? Wanita macam apa yang membuatnya jatuh cinta? Hingga mata dan hatinya bodoh. Alia adalah brilian yang telah disiapkan untuk masa depan, istri yang penuh kesabaran. Andai Mama bisa memelukmu, Mama akan menjagamu dan memberitahu semuanya, nak. Alam bawah sadar Mama Riris masih menggerakkan jari tanpa Alia sadar. Alia masih menangis menatap Mama mertuanya. Ia mencium jari jemari Mama mertuanya kala itu. Hingga di mana ia mengambil ponsel ketika pesan tiba. Jam 1 siang. Orangku akan datang menjemput. Bersiaplah. Isi pesan. Kala pagi Alia membuka mata, ia tertidur di rumah sakit. Alia terdiam, seakan ia ingin menganga akan perkataan seseorang yang memerintahkannya melalui pesan. Pak Theo Marcio, ada apa? Kenapa dia hanya singkat? Alia berusaha menghubungi, tapi nomor itu sibuk, hingga di mana ia mengetuk berkali-kali ponselnya ke keningnya kala itu. Alia bersiap diri, ia segera merapikan baju dalam paperback yang dikirim sahabatnya itu. Lalu menatap sang mertua dan mengelus punggung tangan Mama Riris. Mama, Alia pamit dulu ya. Doakan, urusan Alia selesai. Alia juga harus bekerja, meski Mas Haris lupa dengan Alia. Alia yakin, sisa hati Mas Haris akan terbuka siapa wanita di sampingnya itu. Alia juga ingin tahu, seperti apa cucu Mama yang dilahirkan wanita itu. Maaf, kalau Alia sampai saat ini belum bisa hamil, dan pernikahan kami terlanjut retak. Alia telah masuk ke dalam mobil jemputan. Setelah memakan waktu 1 jam, ia hampir terlelap dan terbangun saat ada lonjakan. Apa? Ada apa ini, Pak? Hanya bebatuan. Kita sudah sampai juga, Nona. Silahkan ke lantai 81. Alia menelan selaiva. Ia cukup terkejut akan bangunan gedung yang menjulang tinggi. Ia begitu frustasi akan supir kemarin yang menolongnya. Dan baru tahu, jika ia adalah pengawal Pak Theo Marcio. Awalnya mereka memanggil atasan baru mereka Pak Cio, tapi Pak Venzo manajer lama meminta seluruh karyawannya memanggil Pak Theo saat ia masih menjabat. Rileks Alia, bagaimanapun dia adalah atasanmu saat ini, mungkin saja aku akan kembali dimutasi, batin Alia. Alia menaiki lift, masih mode tatapan 2 pengawal yang berada di belakangnya mengantar. Tatapan alu-lalang memperhatikannya, meski ia memakai penutup wajah. Sekedar masker berwarna jingga. Ia terlalu malu dan menutup sedikit keningnya karena seperti wanita yang bermasalah dengan rentenir. Mengapa nasibku seperti ini? Alia berlalu langkah lebih dulu, tapi cekatan langkah sang pengawal menghentikan. Nona, ke arah kanan, bos kami di lantai 81. Alia berhenti, melirik jika ruangan itu adalah lantai di atas 100 ke atas. Hingga ia berbalik arah karena semakin malu dan meminta sang pengawal lebih dulu. Silahkan. Baik, terima kasih. Alia menderu nafas dengan panjang. Sebelum ia masuk dengan tatapan khawatir. Bagaimana tidak gelisah, ketika pengawal membuka kunci kart. Alia masuk dan pintu tertutup lagi. Menatap beberapa ruangan luas, nuansa silver dan hitam. Lampu yang sedikit terang, membuat Alia terdiam bingung karena ia seorang wanita yang menemui seseorang di dalam sebuah hotel berbintang. Pak, bos. Maaf Pak Bos, apa Anda di dalam? Teriak Alia. Alia melangkah dengan maju mundur. Ia gugup akan ruangan yang benar-benar membuatnya takut. Ia mencoba kembali ke arah pintu. Namun langkahnya terhenti ketika seseorang berbicara. Tunggulah di ruang TV. Alia terdiam, membalikan arah. Namun suara khas dengan serak pria yang membuatnya takut. Ia langsung menatap sempurna, lalu menutup matanya seakan matanya ternodai. Ups, saya tidak melihatnya Pak. Alia berbalik arah. Theo hanya menaikkan alis dan gaya berjalan mirip orang yang tak berdosa. Dasar bos gila, bagaimana bisa, dia berjalan begitu hanya mengenakan handuk. Pantas saja suasana lampu di sini remang, lirihnya. TREENG. Tak menunggu lama, lampu menyala dengan terang. Seolah perkataan Alia,
Lampu itu membuat ia terkejut karena bicaranya yang bilang terlalu gelap. Apa lampu ini otomatis ya? Ketika kita bicara terlalu gelap, dia akan berubah terang. Bingung Alea, karena struktur interior yang mewah dan terlihat mahal baru kali